Halo semua, kembali lagi di pembelajaran kita ya. Bersama saya Tiro di sini di belajarbahasarusia.id. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kita yang kelima, atau dalam bahasa Rusia disebut urok piat. Apa sih yang mau kita pelajari di pembelajaran kelima ini? Di pembelajaran kelima ini kita akan belajar tentang kata benda dalam bahasa Rusia, gitu ya. Tanpa berlama-lama, kita akan memulai pembelajaran kita kali ini. Oke. Oke. Kata benda maskulin. Jadi dalam bahasa Rusia itu setiap kata benda memiliki gender atau memiliki jenis kelamin ya. Agak aneh tapi mungkin pertama-tama agak aneh gitu ya. Jadi kalau kita dalam bahasa Indonesia kan nggak ada gender ya, nggak mungkin kan dalam bahasa Indonesia misal laptop ada jenis kelaminnya gitu. Tetapi dalam bahasa Rusia kebalikannya. Mau itu laptop, lampu, apa aja, kaca, dinding, itu ada jenis kelaminnya gitu. Oke, kita masuk ke gender yang pertama, yaitu kata benda maskulin. Atau dalam bahasa Rusia disebut muskoirod. Muskoirod ya. Ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu dari akhiran maskulin ya, kita perhatikan. Biasanya kalau maskulin itu akhirannya itu konsonan. Kalau belum tahu huruf apa aja konsonan dan vokal dalam bahasa Rusia, boleh diulangi pembelajaran kita yang sebelumnya gitu ya. Perhatikan di sini stol, L ini kan konsonan, maka dia itu termasuk ke dalam maskulinnya. Sama juga studien, mahasiswa artinya itu juga maskulin. Karandas juga ada, pensil artinya juga ada termasuk dalam kata benda maskulin. Ada juga ciri-ciri lain, ini tidak mutlak ya, tidak mutlak konsonan, cuma kebanyakan konsonan itu adalah maskulin gitu. Lanjut yang akhirannya ikratka, muze contohnya, itu juga maskulin. Untuk yang i sama doang ya, cuma di sebelum ikratka ada i. Contohnya sanatori, artinya sanatorium, itu juga maskulin. Lanjut yang ini kadang agak membingungkan, ada tanda lemah atau dalam bahasa Rusia disebut miakiznak. Contohnya slovar. Kamus, uchitel artinya guru ya. Ini juga masuk ke dalam maskulin. Pengecualiannya, terdapat beberapa kata benda maskulin yang berakhiran seperti kata benda feminim. Belum aja kita pelajari feminim, udah ada pengecualian yang berhubungan dengan feminim gitu ya. Cuma perhatikan aja dulu, nanti ke depan mungkin akan lebih mengerti gitu. Nanti di feminim a dan ya itu adalah akhiran untuk kata benda berjenis kelamin perempuan ya, atau feminin. Contohnya deduska. Tetapi deduska itu kan kakek. Jadi kakek itu udah seharusnya ya laki-laki ya. Seharusnya laki-laki, maka pengecualiannya ini deduska itu masuk ke maskulin walaupun akhirannya a gitu. Lanjut musina, laki-laki dewasa juga masuk ke maskulin walaupun belakangnya a. Lanjut terakhir jaja. Jaja itu artinya paman, masuk tetap maskulin walau akhirannya ya gitu ya. Lanjut ke kata benda yang bergender feminin ya, atau di dalam bahasa Rusia disebut zenskirod. Zenskirod. Untuk akhirannya itu yang seperti saya katakan tadi, a dan ya. A ya. A ya. Ingat aja a ya. Jadi contohnya gazeta. Akhiran a maka masuk ke feminin ya. Chaska, cangkir, masuk juga ke feminin. Ya. Nedelia artinya seminggu atau minggu, masuk ke dalam kata benda feminin. Piasnya lagu, masuk juga feminin. Stansia, stasiun, historia, sejarah. Cuma perhatikan, seperti yang saya bilang tadi, bukan berarti jika ada ditulis seperti ini akhiran berarti mutlak, bukan ya. Cuma pembagiannya supaya gampang diingat seperti yang saya katakan tadi. Perhatikan tadi juga di maskulin ada tanda lemah kan, ada miakiznak. Tetapi ada juga yang berakhiran miakiznak termasuk ke feminin ya. Contohnya noc, malam.
Malam masuk ke feminin ya. Plощадь artinya lapangan, itu masuk ke feminin gitu. Lanjut ke kata benda yang netral. Jadi ada yang laki-laki atau maskulin, ada feminin, ada juga yang netral. Dalam bahasa Rusia disebut srednyi-rod. Srednyi-rod ya. Akhiran katanya, huruf akhirannya itu biasanya O dan Y. O, Y. Contoh, akno, jendela, pismo, artinya surat. Ini masuk ke netral. Lanjut, more, more, artinya laut. Pole, artinya ladang. Zdanie, gedung. Sobranie, artinya rapat. Ya, perhatikan. Belakangnya O, Y, 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 Y. Masuk ke kata benda netral. Tapi ada juga pengecualian. Kata benda netral yang berakhiran M dan ya. Contoh, bremya. Walaupun dia ya, tetapi dia masuk ke netral gitu. Walaupun akhirannya ya. Aturan kan tadi kita pelajari yang akhiran ya itu masuk ke kata benda feminin. Tapi pengecualian ya. Ada imya juga netral. Znamya, bendera juga netral. Plamya atau api juga masuk ke kata benda netral gitu ya. Oke, gampangnya mengingatnya, kalau saya sendiri sih mengingatnya yang pengecualian-pengecualian ini memang harus dia palmati, tapi untuk konsepnya di aya itu, akhiran aya itu masuk ke feminin, akhiran oy itu masuk netral, selainnya yang berakhiran lain itu masuk ke kata benda maskulin. Jadi memang maskulin itu banyak sekali akhirannya gitu ya. Tapi bukan berarti mutlak. Jadi harus juga diperhatikan. Oke, lanjut. Kita masuk ke kata benda jamak ya. Jadi kata dalam bahasa Rusia punya aturan juga untuk benda-benda yang lebih dari satu. Perhatikan. Bentuk jamak untuk kata benda maskulin dan feminin cenderung berakhiran ei. Perhatikan ada kata cenderung, bukan berarti mutlak ya. Cenderung berakhiran ei ya. Ei. Lanjut, untuk yang akhiran miyaki znak a, ikratka dan ya cenderung berakhiran i. Ada peraturan-peraturan, ada kelompok-kelompoknya ya supaya gampang diingat. Untuk kata benda netral yang berakhiran, ini ada typo. Ada o, berakhiran o berubah menjadi a. Yang akhiran e berubah jadi ya. Ya. Perhatikan. Di sini ada contoh. Studien. Perhatikan tadi maskulin dan feminin cenderung berakhiran e, maka studien ditambahi e, studiente. Jadi studien artinya siswa, maka kalau siswa-siswa artinya studiente. Masina sama juga feminin cenderung berakhiran e, a menjadi e, maka masine, a-nya dihilangkan ya. Masine. Lanjut, muse. Perhatikan, ikratka cenderung berakhiran i, maka dari ikratka berubah menjadi i. Muse, ini juga muse ya. Lanjut, piesnya dari ya, sama yang seperti ini, i ya. Jadi piesni. Lanjut, kalendar, perhatikan di sini ada miyaki znak, tanda lemah, kalendar. Maka jadi kalendari, dari miyaki znak menjadi i. Lanjut, pismo. Perhatikan, untuk kata benda netral, yang tadi kan netral itu oy, akhirannya oy. O berubah jadi a, y menjadi a. Ya, sorry. Pismo berarti o menjadi a, pisma. Lanjut, more. E menjadi ya, maka jadi moria. Artinya laut ya. Tadi. Pismo artinya surat, maka pisma surat-surat, more laut, maka mau laut-laut, moria gitu ya. Ada juga keterangan yang lain untuk kata benda yang berakhiran k, c, g, sa, sya, z, bentuk jamaknya cukup ditambahkan huruf i ya. Perhatikan yang akhiran untuk ini. Di akhirannya cuma ditambahin i ya. Contoh, park. Ini ada park, parki. Untuk park itu artinya taman, maka kalau taman-taman jadi parki gitu ya. Braj artinya dokter, kalau membilangkan dokter,
maka jadi beraci gitu. Karandas, pensil, mau bilang kan pensil, maka jadi karandasi. Satu lagi tovaris, maka jadi tovarishi gitu ya. Itu tadi ada beberapa pengelompokan, ada 4 poin ya yang perlu diperhatikan. Tetapi selain dari ini ada yang pengecualian. Walaupun nanti dia berakhiran misal ada yang kata benda maskulin, tetapi dia akhirannya kalau untuk jamaknya nggak pakai e gitu. Ada pengecualiannya. Ini ada beberapa pengecualian yang saya catat yang sering. Pengecualian banyak, cuma yang paling sering dan perlu diketahui untuk kelas dasar itu ada beberapa ya di sini. Contoh, berat. Berat itu apa? Ada yang tahu? Artinya itu kakak ya. Abang kalau brother dalam bahasa Inggris. Abang. Perhatikan di sini abang kan dia maskulin. Peraturan yang tadi dia kalau maskulin harus biasanya berakhiran e, tetapi ini ada pengecualian jadi berat ya. Bukan jadi berat ya, tapi berat ya. Lanjut druk jadi derus ya. Jadi ini teman druk, kalau teman-teman derus ya. Dodge itu anak perempuan, maka untuk anak perempuan maka jadi doceri. Sein itu anak laki-laki, maka untuk anak laki-laki yang banyak itu jadi seinovia. Lanjut glass itu mata ya, mata. Kalau bilangkan mata-mata maka glaza. Gorat itu kota, kalau jadi kota-kota maka jadi goroda. Lanjut celovek. Ini masih cuma penambahan-penambahannya aja yang bingung. Ada yang berubah total ya. Contohnya seperti ini ada 2 ya. Celovek itu artinya orang. Kalau orang-orang langsung berubah jadi liudi. Liudi artinya orang-orang. Lanjut rebionok itu artinya child, anak. Kalau anak-anak jadi dieti ya, dieti. Lanjut yablaka jadi yablaki gitu ya. Ada beberapa pengecualian. Cuma yang paling sering digunakan, salah satu yang paling sering digunakan ini. Beberapa yang paling sering digunakan ya. Oke, itu aja sih untuk pertemuan kita kali ini. Saya harap kalian bisa ya memahaminya. Ingat aja kalau dia tadi jenis kata bendanya untuk yang netral maskulin sama feminin, feminin akhirannya aya, sedangkan netral oy. Selainnya yang berakhiran lain masukkan aja, kalau nggak tahu lagi masukkan aja ke maskulin gitu, tapi bukan berarti mutlak ya, jadi perlu diperhatikan. Kalau yang kata benda jamak tadi ada beberapa poin-poin yang perlu kalian perhatikan juga dari kata bendanya gitu ya. Oke, segitu dulu untuk pembelajaran kita kali ini. Spasiba balsoy, paka-paka.